Kapten Arsenal, ada apa dengan Arsenal? Bung Kita Suwondo, dari dulu gue orang yang tidak suka dengan Aubameyang jadi kapten. Kalau lu dari awal suka nggak Aubameyang yang dicopot ban kaptennya oleh manajemen oleh Mikel Arteta? Ya suka nggak suka tapi harus ya kalau gue bilang. Sebenarnya gue sih tidak bertentangan dengan dia terpilih menjadi kapten. Kenapa? Karena dengan tidak banyaknya senior di Arsenal, kemudian Granit Xhaka juga bermasalah pada Oh saat iya. dia menjadi kapten. Ya, jadi mau nggak mau kan harus ada seorang senior. Lacazette sulit karena dia sering jadi pemain cadangan. Jadi mau nggak mau, kapten itu kan harus orang yang by example. Dan sejak kedatangan dia ke Arsenal, setengah musim pertama dia bikin banyak gol, kemudian musim berikutnya juga dia menang Piala FA, dia jadi kapten Piala FA walaupun pialanya lepas. Tapi kan Indo, secara keseluruhan dia bisa dianggap sebagai man of example. Persoalannya adalah setelah kontraknya diperpanjang, jumlah golnya juga tidak diperpanjang oleh dia. kontrak diperpanjang, jumlah gol diperpendek. Diperpendek itu masih double digit di tahun pertama pada saat dia diperpanjang kontrak. Tapi kemudian terus abis itu kan jumlah golnya ya bisa dihitung pakai jari jadinya ya, Hmm. nggak lupa gitu loh. Nggak lebih dari lu Jadi begini nggak gitu ya. Nah, ya, jadi gampang banget. Oh, Alba baru segini, Alba segini dulu kan. Alba udah berapa ya? Alba udah berapa? Nah, itu juga. Tapi kan kemarin keputusan Arteta benar karena ada disciplinary breach di mana dia tidak latihan itu yang mau nggak mau membuat akhirnya keputusan adalah Arteta akumulasi sebenarnya ya dengan prestasinya dia yang terus menurun, Hmm. kemudian disciplinary breach ya mau nggak mau dicopot ban kaptennya diserahkan kepada Lacazette untuk sementara walaupun nggak tahu untuk berapa lama. Sementara doang kan ya kemarin lawan yang 2-0 lawan Ya, lawan West Ham, lawan West West Ham ya. Ham. Heeh. Nah ya Ya, gue mau apa membacain bahwa betapa kecewanya Arteta kayaknya sampai statement ke publik itu tuh keluarnya nggak enak gitu loh. Dia tidak ya betul. mencapai level yang diharapkan dan disepakati sebagai kapten. Itu nohok loh. Ya, sangat tohok. Kalau gue bilang udah apa ya? Udah nimbun mungkin kekecewaannya Arteta ya. Kenapa? Sejak dia diperpanjang kontrak, abis juara FA Cup dan merebut apa yang namanya Community Shield, waduh, buat Arsenal itu kayak gelar banget ya Community Shield, padahal nggak banget Penting tuh. banget sebenarnya. Kan diperpanjang kontrak, tapi terus ada penurunan permainan, kan terus dibelain oleh Arteta. Setiap kali ada tuduhan bahwa Auba sudah menurun, dia masih bilang nanti akan cetak gol, nanti akan cetak gol. Di paruh Mhm. musim tahun 2020-21 sebenarnya sudah bergerak itu golnya Auba. Akhirnya dapat double digit juga dia di musim 2021-22. Tapi tidak sebanyak jumlahnya 20-an gol pada saat dia pernah jadi top scorer bersama Mane dan Salah kan. Nah, Hmm. itu yang tapi tetap dibelain sama Arteta. Nah, ujung-ujungnya adalah pasti kekecewaan Arteta adalah karena tidak disiplinnya Auba sendiri akhir-akhir ini, termasuk tidak datang ke latihan di hari Jumat kemarin ya mau nggak mau ya harusnya ya keputusan benar bagi Arteta karena tidak bisa menjadi contoh lagi bagi rekan-rekannya kalau gue bilang. Bisa pulang malam kali ya. Ya, dan ke repotnya di Arsenal adalah kan nggak banyak pemain senior ya, Bes. Jadi mau nggak mau Iya, kalau ada rata-rata ya what di bawah 25 tahun kan usia mereka kalau dipukul rata-rata Iya, kan. 25 tahun. Ya, itu yang bikin juga sulit ya. Lacazette mungkin kapten yang tepat, tapi kan Lacazette juga mungkin hanya setengah musim lagi ya. Nggak ada apa ya, nggak ada indikasi bahwa dia akan diperpanjang gitu loh. Akan dilepas. Jadi masa kapten cuma Hmm. setengah musim. Terus Granit Xhaka pun kalau mau dikasih lagi ban kaptennya kayak narik ludah ya. Ataupun Granit Xhaka kan Iya. banyak yang bilang akan kembali ke Jerman gitu loh. Di musim Oh, setelah kemarin gagal ke Serie jadi A akan tentara kembali ke katanya. Jerman. Jadi mau nggak mau ya ujung-ujungnya ya sulit siapa yang akan menjadi kapten berikutnya Arsenal. Ada dua sosok sih kalau gue bilang ya Ramsdale. Kenapa? Cerewet dia. Walaupun belum menang apa-apa tapi jelas Oh, cerewet. kiper Eh, kiper da- baru. Iya kiper baru itu juga karena dia junior kiper baru atau sekalian aja di antara pemain muda Tierney utamanya gitu loh. Mungkin ya, tapi tidak akan apa ya nggak akan bisa membuat orang apa ya bukan look up di antara pemain-pemain muda kan
nggak gampang untuk menjadi kapten karena pasti pandangan rekan-rekannya tidak akan seperti kalau seorang pemain senior menjadi kapten gitu aja. Iya, kasus kasus kapten bermasalah di Arsenal soalnya bukan pertama kali sih gitu ya. Jadi Iya hati-hati betul, juga iya, ngasih ban kapten ke anak iya. muda. Kalau Arsenal, ingat iya ceritanya betul, dulu deh William Gallas berantem sama teman sendiri. Gila lu iya kapten nomor itu. 10 lagi. Siapa lagi Iya, ya? dan Galas kan juga bukan pemain yang jelek-jelek amat ya, tapi secara sikap pada saat dia menjadi kapten itu nggak menjadi contoh, itu yang Ya, repotnya. Van Persie Terakhir kapten bermasalah yang juga. ya Van Persie, Mau ya pindah ke terus MU? kalau gue lihat sih, iya. Kalau gue lihat kapten terakhir yang justru agak sedang dan mumpuni ya Laurent Koscielny ya. Di tengah dia juga tidak terlalu menonjol sebagai karena Ya, center back ya. kan jarang disorot ya kemenonjolannya. Tapi Ya, dari sisi block, clearance dan segala macamnya di tengah Arsenal hanya nomor 3, nomor 4, sekali-sekali nomor 2 itu dia yang menonjol juga sehingga nggak heran kalau dia jadi kapten ujung-ujungnya. Dan 2 kali menang Piala FA lagi kan ujung-ujungnya. segitu aja kepuasannya. Ya, susah sih kalau kalau mau menyamakan sama Tony Adams yang pernah menjadi kapten pada saat Wow. Arsenal Invincible ya, udah lama banget itu kan jadinya. Gitu. Kalau dulu kayaknya banyak ya yang bisa jadi kapten. Tony Adams Ya, lah, betul. si Fabregas pernah kapten juga kan? Siapa? Fabregas, Cesc Iya pernah, Fabregas. pernah kapten. Karena dulu banyak sekali pemain bintang dan pemain senior ya. Sekarang kan Iya. benar-benar udah hilang ya. Kalau kita lihat pemain intinya aja nggak gambaran bakal jadi kapten. Partey juga baru ya. Artinya bukan pemain yang yang sudah lama di Arsenal. Kalau lihat salah satu contoh Gabriel Magalhaes, Hmm. terus Ben White juga baru, Tomiyasu apalagi ya Kieran Tierney paling karena dia walaupun belum lama tapi kan dia salah satu yang sudah lama di antara para pemain-pemain baru ini gitu. Ya, Tierney 24. Masih muda Iya, juga ya. 24 tahun. Iya, betul. Jadi Kenapa nggak susahnya lu adalah sebut mencari. salah satunya si Emil Smith Rowe, nomor Udah 10 siap dia sekalian. jadi kapten dengan udah siap dia jadi kapten dengan sekarang dia menanggung beban nomor 10 walaupun belum jadi prolific goal scorer juga dan gol-golnya kan ya dia mencetak gol-gol penting udah berapa kali ya tapi belum reguler dia bermain konsisten bagus untuk Iya. ukuran kalau Arsenal dianggap sebagai Big Six ya itu yang persoalannya. Kalaupun ada, ya sekarang kan diantara semua fans Arsenal juga menyebut bahwa kenapa nggak Bukayo Saka sih yang jadi kapten atau vice kapten? Gue juga kurang setuju ya, terlalu kecil ya dia buat jadi seorang kapten ataupun vice kapten di umurnya yang segitu ya. Artinya hanya buat rekor adalah dia salah satu kapten termuda Arsenal, tapi belum tentu dia bisa memimpin teman-temannya karena nggak gampang buat memimpin sebuah tim dengan menjadi kapten sepanjang satu musim kompetisi penuh. Serba salah berarti Arteta ya, nyari kapten nggak segampang itu. Arteta Iya. pernah jadi kapten Arsenal juga kan? Iya betul. Atau Mikel Arteta. sekalian aja ciptain aja non playing kapten ya, ya namanya Arteta non playing kapten. Emang tenis non playing kapten. Mau pikir Suharyadi atau Wailan. Bukan nih pemain tenis satu ini nih. Lucu juga ya. Kapten merangkap pelatih Tapi Mikel kan Arteta. tapi apapun gini. 2018 Piala Dunia kan kita diperkenalkan bahwa saat itu Brasil punya 3 kapten dengan beban yang sama. Artinya mereka gantian jadi kapten. Hmm, hmm. Neymar, terus Marcelo, lupa gue satu lagi siapa, Thiago bukan? Casemiro kalau nggak salah. Sorry, Thiago Silva, Thiago Neymar dan Silva kan? Marcelo. Artinya di pertandingan pertama satu jadi kapten, pertandingan keduanya Thiago jadi kapten, terus pertandingan ketiganya Marcelo jadi kapten. Kalau gue bilang ciptain aja seperti itu 3 pemain yang dianggap sangat senior di sementara ya sampai menunggu musim berikutnya. Gantian mereka jadi kapten, rotasi jadi kapten. Sampai Mungkin nunggu aja kan kapten kapten yang kan. tepat gitu ya. Ya, betul kapten. Siapa tahu tadi yang teori lo bahwa Emily Smith Rowe musim ini tiba-tiba bisa membawa Arsenal stay di tempat keempat sampai akhir musim kompetisi dengan gol-golnya dan permainannya. Ya, cocok aja dia jadi kapten karena dia kan pasti akan jadi Lu panutan dari nyanyi terus lapangan tengah. bentar. Kalau Arsenal peringkat 4 lu nyanyi terus bikin konten terus lu. Iya bikin konten dan lagunya harus berubah-ubah tuh nggak mungkin lagu keluarga Cemara gitu aja nanti. Ya.
Tahu nggak kenapa Brazil ada 3 kaptennya kemarin itu gitu? Kenapa? Karena sebagai kapten ada honor tambahan. Jadi mereka mau bagi-bagi honor. Gopek nih ya gitu. Brazil gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau Brasil itu pengennya Neymar jadi kapten. Cuman ini orang on and off nggak yakin juga mereka jadi. Makanya diciptakan situasi di Gak mana cocok ya lah. harus ada kapten. Ya betul. Udah paling bener Thiago Silva, dikasih ke Neymar lagi, balik lagi ke Silva lagi. Kan intinya adalah gini, mereka itu waktu itu kan diperkirakan mereka berharap akan main 7 pertandingan, makanya 3 kapten. Nah, kapten terakhir itu di final ya jatuh-jatuhnya ke Neymar, jadi yang angkat piala itu namanya Neymar. Tapi nggak sampai pertandingan kelima, nggak sampai pertandingan ketujuh, hanya pertandingan 7. kelima. Iya. Kelima pun gope nggak merata itu, Git. Wah, gue lu lepatin lu, gue cuma nonton gope. cuman gope hadiahnya, ininya bonusnya. Gila. Gope, mata uang Brazil apa? Lupa gue malah sekarang. Cruzeiro. Sebagai warga kehormatan Brazil gimana sih? Ya nanti dulu, gue tuh Brazil yang udah keluar negeri dari kecil, jadi mainannya dolar. Gila. Gila. Orang-orang udah main euro, dia masih dolar. Oke, tapi menurut Liga Inggris yang mainannya pound. prediksi lu atau harapan lu, kapten di antara pemain muda ini yang ada, kapten Arsenal untuk menyelesaikan kompetisi ini satu musim ini, kalau lu inginnya siapa gitu? Gue sih pengennya Ramsdale ya, karena gue lihat gini, bukan sekedar clean sheet, bukan sekedar jumlah save yang banyak, tapi kan dia yang cerewet, yang bisa yang bisa marah bahkan pada pemain senior pada saat mereka melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kalau gue pikir dia cocok. Mungkin kendalanya adalah baru, tapi kan Arteta harus berani bilang bahwa setidaknya pimpinan yang bisa berteriak pada saat dibutuhkan untuk memotivasi semangat tim, yaitu namanya kalau gue bilang Ramsdale ya. Gue sih tetap bisa seperti itu. MU baru. Ya itu, Maguire bisa kan. Dan kalau ngeliat sosoknya Ramsdale kan dia nggak mungkin ke Yunani terus ngaku-ngaku gue kapten Arsenal, nggak mungkin lah dia. Ya nggak, ke Bali nggak tahu. Kalau lu waktu main bola jadi kapten nggak gitu? Itu kan cerewet. Ya nggak pernah gue. Nggak pernah. Itu gini, ban kapten adalah salah satu yang gue hindarin. Kenapa? Jadi sorotan dan gue nggak pernah mau. Gak gampang jadi kapten. Nah, ketika Aubameyang menerima ban kapten dan menerima tanggung jawab, kesepakatan dia harus menjaga sikap, ya kan, jadi acuan, jadi panutan, dan dia gagal berulang-ulang ditutupin kesalahannya oleh Mikel Arteta, kayaknya selesai. Udah. Menurut gua, even Aubameyang di Arsenal pun sebenarnya udah selesai. Setuju nggak? Iya, betul. Dan herannya adalah pada saat dia perpanjang kontrak ya, terus dia seperti ada penurunan. Memang masih double digit, tapi kan yang tidak termaafkan adalah dia nggak konsisten cetak gol. Artinya kan seorang striker kayak Aubameyang dia harus cetak gol setidaknya 1 gol setiap pertandingan, seperti halnya pada saat dia jadi top scorer, nggak? Dia pernah bikin brace, dia pernah bikin hat-trick, tapi berikut pertandingan 2-3 pertandingan ke depannya dia nggak cetak gol sama sekali. Ini artinya kan ada poin yang hilang. Bahkan kalau ngacu ke waktu ditangani Unai Emery ya, itu disebut kalau Auba nggak nyetak gol, Arsenal tuh ada di posisi ke-19. Artinya gol-golnya kan sangat penting. Ya kan, begitu golnya dia membuat gol, kemenangan ya. Tadi. Ya, dan begitu dia nggak nyetak gol, ya itu Arsenal ada di posisi ke-8, di posisi ke-7, masuk zona kan UEFA Conference League aja enggak. Tahun 2019 2020 mereka kan masuk ke Eropa di UEFA Europa League karena mereka juara FA Cup, bukan karena posisi di liga. Ya kan, tahun 2020 2021 mereka bahkan nggak masuk sama sekali ya karena jumlah gol Aubameyang yang minim, karena andalan gol itu ya datang dari Aubameyang. Mungkin tahun ini udah berubah, tapi kalau melihat kan belum berubah banget ya. Artinya tadi malam kemenangan lawan West Ham baru membuat margin gol mereka +1. Jadi bayangin, mereka kemasukannya sering banget jauh lebih banyak daripada mereka kemasukan. Dan itu tadi yang gue bilang, karena minimnya gol-gol dari nomor 9 mereka. Memasukkan 23, pemasukan 22.
dalam 17 pertandingan. Iya. Itu banyak banget sih. Pertandingan, Kalau betul. untuk 20 gol itu Betul. City aja 17 pertandingan kemasukannya 9. Mau Iya, betul. susah sih Dan ya. intinya adalah mereka kan emang kerepotan di Agustus ya. Mereka kemasukan 9 gol tanpa memasukkan Iya. sama sekali. Untuk menutup margin negatif itu kan jadi susah setelah mereka menang 6 kali menang, 2 kali imbang pun mereka masih minus ya. Terus ditambah Iya. lagi 6 pertandingan terakhir kan mereka 3 kali menang, 3 kali kalah. Kalahnya ada yang 3-0 dari Liverpool. Ya, jadi Iya. otomatis ya margin gol itu ya defisit juga walaupun baru aja surplus tadi malam. Iya. Ya, mereka Ngelihat pertandingan Everton tiga tiga kebobolan pertandingan. 2, lawan MU kebobolan Ya, betul. 3, ya kan, kalah 2-3, Tiga, kalah 1-2. Banyak, kalau kalah tuh kayaknya banyak enggak. gitu gitu ya. Iya, betul, sangat banyak. Dan gue nggak tahu, jadwal kan agak menguntungkan mereka ya masuk Boxing Day. Mereka Ya, lawan Leeds, terus lawan Norwich, terus terakhir mereka lawan cadangan dulu, Wolves. di Tapi satu, Liga Liga ya dulu, Leeds Piala dulu, Liga, ya, Leeds, ya kalau di Piala Premier Liga League ya, dulu, Leeds, Norwich, ya Wolves. sama Wolves, ya. Terus tapi kan Habis, 1 Januari habis itu mereka City. mereka ketemu sama tim, ya itu udah pasti kalah itu dengan jumlah margin Ah, gol banyak lagi. lu ini lu ini lu nggak boleh gitu, lu pasti kalah. Selalu eh ada peluang. gini, City bisa kalah iya. gimana? Gini. Arteta, gue nggak ngelihat sebagai sosok yang pragmatis. Jadi Ah, ketemu lawan City, ketemu lawan Liverpool, diajakin aja berantem. Dibikin aja, dilayanin gegen pressingnya mereka lawan itu. Gegen lawan pressingnya gurunya. Liverpool, Si pressingnya, si City iya. bisa kalah lawan Crystal Palace di Etihad, gimana? Masa nggak ada Arsenal pulang di kandang lawan ya? Nggak yakin gue. Arsenal tuh terakhir ngalahin City adalah di zamannya Arsene Wenger, di mana Arsene Wenger waktu itu nggak main sepak bola indah, main di belakang. Nggak yakin gue Arteta akan melakukan itu. Nggak yakin Arteta akan seperti SPY pada saat berhadapan dengan Vietnam tadi malam. Kok bawa-bawa ke sana ya? Kenapa? Terus ada yang teriak-teriak menang-menang soalnya juara gitu ya? Ada yang teriak-teriak lompat-lompat udah kayak juara gitu. Gini, Arsenal Ampun. kan dengan 4-3-3. Dengan 4-3-3. Nah, berani nggak ngelawan Manchester City nanti mainnya 5-4-1? Nggak yakin gua sih Arteta akan melakukan itu. Mungkin dia coba, ayo Pep, lah ada ini taktik, ayo dua strategi yuk gitu ya, sama Pep Guardiola. Apalagi kan gayanya kayak Arteta jelas main lawan siapapun main dari belakang kan. Hmm. Kemarin lawan Southampton lihat gol pertamanya benar-benar dari Ramsdale kan. Ketemu sama City, ketemu sama Liverpool, main dari belakang gitu, habis. Potong duluan. Duluan mereka. Terus dapat penalti gagal lagi Lacazette. Lacazette. Nah itu kalau sampai kaptennya Ramsdale, bayangin ya mereka lagi main bola, oper sana oper sini, yang Ramsdale udah teriak-teriak marah-marah duluan, akan lucu tuh di TV akan lucu. Hari tuh yang ngomong orang TV pasti disorot terus ntar si Ramsdale. Dan malah kan kalau Oke. dengan kamera banyak dengan Eh, kamera banyak di Premier League akan ada sorotan ke satu pemain. Nah itu eh, teriakan Ramsdale akan dijual nanti. sama dikasih speaker banyak ke arah gawangnya. Arsenal dikasih boom mic gitu ya. Udah Iya, kayak betul. Schmeichel. Oke, Git. Thank you bincang-bincangnya Oke, di thank One you. With West. Kita Yes. lihat, tunggu siapa kapten Arsenal sebenarnya. Apakah sesuai dengan harapan kita Suwondo, Ramsdale, kiper baru ini. Tapi kalau nggak ada Ramsdale, Arsenal udah mungkin nggak kelihatan lah, 2 kali scroll lah kalau kayak handphone ngeliat klasemennya Arsenal. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di Thank pembahasan you. One With Yes. West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.